Nama Sari As-Sakati dikenal dalam sejarah Islam sebagai imam besar dalam jalan zuhud dan tasawuf, paman sekaligus guru dari Ma'ruf Al-Karhi dan guru dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ia bukan pendosa besar, ia bukan pemabuk, ia bukan perampok, ia justru orang soleh sejak awal. Namun justru karena kesolehan itulah, standar takutnya kepada Allah menjadi sangat tinggi. Sari As-Sakati adalah seorang pedagang. Ia hidup dari pasar, dari jual beli, dari keuntungan yang halal. Namun di dalam hatinya ada satu kegelisahan. Bagaimana jika sesuatu yang aku makan, pakai atau gunakan untuk ibadah ternyata tidak sepenuhnya halal? Pada suatu hari, terjadi kebakaran besar di pasar Baghdad. Toko-toko hangus, harta banyak orang musnah. Sari As-Sakati pun bergegas ke pasar, cemas akan tokonya. Ketika ia sampai, seseorang berkata kepadanya, "Bergembiralah, tokomu selamat." Secara spontan, tanpa berpikir panjang, Sari berkata, "Alhamdulillah." Namun tepat setelah kalimat itu keluar dari lisannya, hatinya bergetar hebat. Ia tersadar, di tengah musibah yang menimpa banyak orang, di saat ratusan pedagang kehilangan harta, ia bersyukur bukan karena Allah disembah, tetapi karena hartanya sendiri selamat. Kalimat Alhamdulillah yang biasa menjadi zikir, di saat itu terasa seperti tuduhan bagi dirinya sendiri. Sari As-Sakati pulang dengan wajah pucat. Ia berkata, "Aku telah menyesal atas kalimat itu selama 30 tahun. Bukan karena kata itu haram, tetapi karena niat dibaliknya tercemar oleh dunia." Sejak peristiwa itu, Sari As-Sakati menaikkan standar hidupnya. Ia memperketat sumber rezekinya, memperhalus niatnya, dan memperdalam rasa takutnya terhadap halal dan haram. Ia menolak keuntungan yang samar. Ia menghindari pujian, ia bahkan takut berdoa agar dunia mendekat, karena khawatir hatinya berpaling. Ia berkata, "Barang siapa mencintai dunia, maka akhirat akan keluar dari hatinya." Dalam ibadah, Sari dikenal sangat hati-hati. Ia tidak berbicara kecuali perlu, ia tidak tertawa kecuali sebentar, ia tidak makan kecuali setelah memastikan kehalalannya. Ia menangis bukan karena takut neraka saja, tetapi karena takut ibadahnya ditolak akibat noda kecil yang tak terlihat. Sari As-Sakati hidup dalam zuhud yang tenang dan sunyi. Tidak banyak kisah heroik, tidak ada tangisan publik, tidak ada drama, tetapi setiap detik hidupnya adalah muhasabah. Ia berkata, "Aku ingin tidur seperti orang mati dan bangun seperti orang yang akan dihisap." Makna taubat dari Sari As-Sakati. Taubat bukan hanya untuk pelaku dosa besar. Orang yang paling takut kepada Allah seringkali adalah yang dosanya paling sedikit. Dan zuhud sejati adalah ketika niat lebih dijaga daripada perbuatan. Sari As-Sakati mengajarkan, haram tidak selalu berupa yang jelas dilarang, tapi sering tersembunyi dalam niat yang tak disadari. Ia tidak lari dari dunia karena dunia kotor, tetapi karena hatinya terlalu berharga untuk dicemari.